Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat donat dan roti dalam satu resep. Yuk kita ikuti cara membuatnya. Inilah bahan-bahan yang diperlukan. Siapkan air es dan es serut sebanyak 550 ml. Kemudian tambahkan susu UHT 200 ml sehingga jumlah cairan totalnya 750 ml. Dan sisihkan. Masukkan tepung terigu, gula pasir, baking plus, susu bubuk ke dalam mangkok mixer. Tambahkan kuning telur. Setelah itu tuangkan larutan susu tadi. Tetapi jangan dituang semuanya ya bun, kita sisakan kira-kira 100 ml nanti untuk kita tambahkan pada saat mixing kalau adonan dirasa kurang cairan. Nah ini raginya kita masukkan. Kemudian kita mulai proses mixing. Kita perhatikan adonannya masih kering ya. Jadi kita tambahkan larutan susu tadi sedikit saja. Kemudian kita lakukan pengadukan kembali. Nah, ternyata adonannya masih kering. Lakukan penambahan larutan susu tadi, kemudian kita aduk kembali. Kita tunggu sampai benar-benar merata untuk melihat teksturnya. Dan ini ternyata larutan susu sebanyak 750 ml sudah tertuang semuanya di adonan ini. Nah ini sudah mulai tercampur merata dan cukup kelembapannya. Kemudian kita tambahkan margarin. Dan aduk kembali. Kemudian garamnya kita masukkan. Nah ketika semuanya sudah tercampur merata, lalu kita ganti kecepatannya ke kecepatan yang lebih tinggi. Lakukan terus proses pengulenan. Kemudian kita cek window pane-nya. Nah kita lihat seperti ini. Saya tarik adonannya dan sudah terlihat window pane-nya ya, tapi masih belum elastis. Jadi kita tambahkan waktu pengulenannya sebentar saja, kira-kira 2 menit sampai 3 menit. Ulen lagi sampai benar-benar kalis elastis. Nah kunci dalam pembuatan roti dan donat ini adalah tingkat kekalisannya yang sempurna. Nah ini ya, nah ini kan cenderung lebih elastis lagi daripada yang tadi dan kelihatan sudah tipis banget dan elastis. Oh ya, sebelum kita mulai mencetaknya, pastikan tangan kita bersih. Ini tadi saya sudah cuci tangan. Transfer adonan ke dalam meja kerja, kemudian lakukan seperti ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara. Nah, tips selanjutnya ketika memixing jangan sampai kelamaan yang menyebabkan adonan itu menjadi panas. Nah, ini kita langsung bisa memotongnya
membagi adonan. Nah, saya bagi adonan ini ke dalam masing-masingnya 35 gram. Setelah penimbangan selesai, baru kita akan merondingnya sebelum kita mencetaknya. Nah, cara merondingnya seperti ini. Ambil adonan, kemudian kita letakkan adonan itu di bawah telapak tangan kita. Kemudian kita lakukan gerakan memutar dan agak sedikit ditekan dari bagian atas telapak kita supaya betul-betul udaranya itu keluar dan teksturnya padat, tidak berongga. Lakukan sampai habis. Nah, yang ini adonannya selesai dironding. Tutup adonan dengan plastik. Resting atau istirahatkan adonan selama 10 menit. Tujuannya supaya adonan rileks dan mudah dibentuk. Setelah 10 menit kita akan membentuk yang pertama kali adalah donat. Saya siapkan dulu loyang yang ditaburi dengan sedikit tepung. Ini saya siapkan loyang untuk mengoven roti. Oles permukaan loyang dengan margarin tipis-tipis. Kemudian sisihkan. Siapkan isian pisang. Saya di sini menggunakan pisang raja. Dalam satu buah pisang raja saya potong secara memanjang menjadi 3 bagian. Nah, setelah adonan mengembang kira-kira 30-40%, maka kita akan membentuknya. Pertama, saya akan membentuk donat. Ambil dough, kemudian lumuri dough dengan tepung sedikit saja. Kemudian kita beri lubang dengan jari kita. Kemudian kita lebarkan seperti ini dan kita letakkan dalam loyang. Lakukan sampai habis. Tahap selanjutnya adalah kita memproofing adonan donat ini. Nah, untuk sekarang saya gunakan mesin proofer. Kalau di rumah tidak menggunakan proofer, bisa di proofing suhu ruang dengan menutup bagian atas loyang ini dengan selembar plastik supaya permukaannya tidak cepat mengering. Nah, saya akan membuat roti pisang. Saya mencetaknya seperti ini ya. Kita ambil dough, kemudian kita pipihkan dough dengan menggunakan rolling pin atau boleh dengan menggunakan pipa PVC. Di sini saya pakai pipa PVC yang baru. Kita pipihkan. Kemudian kita beri motif dengan memberikan goresan pada bagian bawah dough yang sudah kita rolling. Lalu tambahkan piring coklat. Kemudian kita tambahkan pisang di atas piring coklat dan kemudian kita gulung. Jadi menggulungnya dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu kita atur di loyang. Selain roti pisang, sisanya saya buat roti bulat kosong. Nah, ini adalah dough yang sudah selesai dicetak dan
kita masukkan ke dalam mesin prover. Ini mesinnya saya setel suhu dan kelembapannya masing-masing sama besarnya, yaitu 30 derajat Celcius. Nah, kita lihat donatnya setelah 20 menit sudah siap untuk digoreng. Nah, sebelumnya panaskan terlebih dahulu minyak dengan api kecil. Ini memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu kita panaskan minyaknya ketika adonan masih di mesin prover. Nah, ini saya coba satu, ternyata minyaknya udah panas dan yang lainnya bisa dimasukkan. Nah, kita intip dulu kalau sudah mulai menguning keemasan, baru kita balik. Nah, ini hasilnya ya bun, white ringnya bagus. Dan ketika mengangkatnya, usahakan kita beri sedikit gebrakan supaya white ringnya ini kokoh dan tidak mudah mengkerut. Ini donatnya ketika sudah digoreng semuanya. Kita lihat rotinya. Roti bulat ini nantinya akan dibelah, kemudian diberi buttercream dan ditaburi meses di atasnya. Kita lihat posisinya masih terlalu dekat. Sebenarnya roti bulat ini bisa lebih membesar lagi kalau saat mengaturnya lebih diberi jarak. Yang ini roti pisang coklatnya. Pada resep ini menghasilkan roti sebanyak 50 pieces dan donat sebanyak 30 pieces. Kalau donatnya saya hias seperti ini. Saya pakai glaze apokat, kemudian keju dan coklat blok putih. Baiklah, kita akan melihat serat donatnya. Lembut sekali dan ini akan tetap lembut sampai hari ketiga, asal kita menyimpan donat di dalam wadah yang tertutup rapat. Demikianlah tutorial kali ini. Silakan mencoba di rumah dan semoga berhasil.